Shalom Gloria, selamat pagi. Tidak terasa ya, sudah di hari Jumat hari ini. Nah, Glorian, sebelum kita beraktivitas di dalam keseharian kita hari ini, kita satu dulu yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di sorga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan pada kami, atas istirahat yang cukup kami dari malam hingga pagi hari yang indah ini Tuhan, sehingga kami bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita dan sejahtera daripada-Mu Bapa. Tuhan, saat ini sebelum kami berkegiatan di dalam keseharian kami ini, kami mau membaca firman-Mu. Pimpinlah kami dalam baca firman-Mu agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunlah kami, bersihkan, kuduskan selalu pikiran hati kehidupan kami agar kudus dan hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Glorians, renungan kita hari ini Jumat 21 Januari 2022 berjudul Beriman Membutuhkan Keberanian untuk Bersikap Benar. Bacaan kita hari ini dari Matius 5 ayat 33 sampai 37. Tapi kita baca di ayatnya yang ke-37 yang bunyinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Glorians, tentu kita masih ingat pepatah kuno yang mengatakan diam itu emas. Kadangkala berdiam merupakan sikap yang cukup bijak, mengingat kadang kita cenderung mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat dan benar dalam situasi tertentu. Lebih lagi dikala kita sedang diliputi perasaan marah, emosi, tersinggung sama perkataan orang lain, tentu pilihan yang bijaksana adalah diam atau berdiam diri, menenangkan diri, agar kita terhindar untuk memaki orang lain. Namun, Glorians, di sisi lain, diam juga dapat merupakan pilihan yang sangat buruk loh. Ketika kita hanya duduk diam saja melihat sesuatu di hadapan kita yang merupakan ketidakbenaran. Nah, Glorians, memang menyatakan sebuah kebenaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Terlalu banyak alasan kenapa kita memilih untuk diam saja, padahal seharusnya kita menentukan sikap yang tegas untuk menyatakan sebuah kebenaran. Ada berbagai alasan kenapa ketika kita melihat ketidakbenaran kita diam saja, seperti misalnya kita nggak berani ngambil resiko, kita takut khawatir dapat penolakan, kita takut ketika kita tegas kepada orang yang kita tahu dia tidak melakukan ketidakbenaran, kita takut malah dia marah dan lain sebagainya. Sebaliknya, Glorians, untuk lari dan menghindar dari ketidakbenaran yang dilakukan, maka pilihan yang sering dilakukan oleh orang-orang adalah melakukan kebohongan atau berdusta. Kebohongan senantiasa dianggap jadi jurus jitu supaya menutupi ketidakbenaran. Tapi Glorians, banyak orang lupa bahwa satu kebohongan saja bisa melahirkan 1000 kebohongan yang lainnya. Yang lebih parah lagi, sudah melakukan kebohongan ditambah pula dengan sumpah demi Tuhan. Tuhan diikutsertakan dalam upaya kebohongannya. Glorians, melalui firman ini Tuhan menghendaki kita untuk menjunjung kebenaran dalam setiap tindakan yang kita kerjakan. Tuhan menginginkan kita untuk berani mengakui kesalahan dan tidak berusaha menutupi kesalahan dengan sumpah dan kebohongan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau kita salah, ya kita jawab, oke, kita salah, kita jujur. Kalau kita lihat orang lain salah, melakukan ketidakbenaran, ya kita jangan menutup-nutupinya, tapi kita jujur, kita ungkapkan, sehingga akan melahirkan orang juga butuh untuk kita beritahu kalau itu tidak benar, supaya dia juga sadar, sehingga dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan juga mengingatkan kita, Glorians, agar tidak memberi ruang kepada iblis untuk menguasai hidup kita.
beriman membentuk kita untuk berani menyatakan kebenaran meski banyak resiko ketika kita melakukan kebenaran dan selalu jujur. Tapi Glorians, seperti di Amsal 2 ayat 7, Tuhan berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Glorians, yuk kita jadi pemuda yang selalu hidup jujur, yang selalu berani untuk bersikap benar. Mari Glorians, kita tutup saat teduh kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas firman yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Berkati kami anak-anak-Mu ini Tuhan, agar selalu menjadi anak Tuhan yang mau bersikap jujur. Jika ya, kita katakan ya, jika tidak, kita katakan tidak. Dan biarlah kami selalu mau bersikap benar dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami dapat lakukan firman ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jaga kami di dalam keseharian kami hari ini Tuhan. Berkati kami yang bekerja, berkati kami yang kuliah, berkati kami yang sekolah, agar apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan buat berhasil, dan Tuhan selalu menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Selalu sertai kami di dalam keseharian kami, apapun rencana kami hari ini, biar kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kemanapun kami melangkah, kami dalam perlindungan Tuhan, dan dalam setiap langkah kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Selalu beri tubuh kami yang fit, yang sehat di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan. Biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami kepadamu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.